Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lailatukunna sa'idah. Aywa naltaki marrotan ukhra fi darsil lughatil arabiyyah. Oke, kita bertemu kembali dalam pembelajaran bahasa Arab dengan materi yang baru. Namun untuk pertemuan kali ini Miss belum menambahkan materi yang baru. Jadi Miss memberikan latihan at-tamrin kepada kalian agar materi-materi sebelumnya lebih kalian pahami. Slide yang kedua, di mana ini sudah kalian pelajari ya di pertemuan hari Senin bab pertama dan pertemuan di hari Rabu bab kedua. Ya, jadi kalian telah belajar al-mudzakkar dan al-muannas. Al-mudzakkar laki-laki, al-muannas perempuan. Al-mudzakkar adalah kosakata-kosakata dalam bahasa Arab atau benda-benda dalam bahasa Arab yang termasuk dalam kategori laki-laki, di mana ciri-cirinya adalah penulisan bahasa Arabnya untuk kosakata al-mudzakkar tidak diakhiri dengan tamarbuto atau tabulat. Sedangkan al-muannas adalah kategori benda atau kosakata-kosakata dalam bahasa Arab yang penulisannya diakhiri dengan tamarbuto atau tabulat. Dan kata tunjuk untuk kategori al-mudzakkar dan kategori al-muannas itu berbeda ya, memiliki kategori masing-masing. Ini sebagai pengulangan ya, agar kalian lebih memahami. Untuk hadza wa dzalika adalah kata tunjuk untuk kategori apa? Iya, untuk kategori al-mudzakkar. Kemudian hadihi dan tilka berarti adalah kata tunjuk untuk kategori kosakata dalam bahasa Arab untuk al-muannas. Hadza dan hadihi adalah kata tunjuk dekat, ini. Dzalika dan tilka adalah kata tunjuk jauh, itu ya. Contoh-contoh kalimatnya ini sama ya, seperti agar lebih memahamkan kepada kalian. Dan sebisa mungkin kosakata yang sudah Miss berikan ini mulai kalian pakai ya. Misalnya kalian melihat buku, kalian sudah tahu bahasa Arabnya buku itu kitabun, bahasa Arabnya kertas itu kirtosun. Mulai dipakai sedikit demi sedikit agar kosakata yang kalian dapatkan bisa melekat ya, bisa melekat. Nanti dengan secara otomatis sambil berjalan mempelajari bahasa Arab, kosakata bahasa Arab kalian sudah banyak. Jadi mudah untuk berbicara bahasa Arab. Karena pastinya untuk bisa berbahasa Arab yang baik harus memiliki stok kosakata bahasa Arab yang banyak pula. Jadi kosakata yang sudah Miss berikan mulai kalian hafalkan dan kalian pakai. Kalau agar kosakata itu mudah diingat, itu harus sering dipakai. Nah, semakin sering kosakata tersebut dipakai dalam kehidupan sehari kalian, maka dengan otomatis kalian mudah menghafalkannya, mudah ingat itu. Karena kuncinya harus sering dipakai. Karena ini masih tahap awal, jadi yang kalian hafalkan bentuknya masih kosakata. Ya, bisa dipahami ya. Slide selanjutnya, slide ketiga. Dan ini pun masih mengulang materi pertama dan materi kedua. Dan Miss harap kan sudah paham ya, karena ini hanya pengulangan. Jadi kalimatus soal ini artinya kalimat tanya ya.
ada beberapa kategori kalimat tanya yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ada ma itu artinya apa, a itu artinya apakah. Kalau ma, ya ma hada berarti tinggal dijawab sesuai dengan benda yang ditunjuk gitu. Ma hada, apa ini? Jawabannya bisa menggunakan hada, bisa menggunakan dzalika, tergantung posisi benda yang ditunjuk. Jika jika pertanyaannya ahada kursiyun, apakah ini kursi? Ada dua kemungkinan jawaban. Ada na'am dan juga ada la. Bisa iya, bisa tidak, sesuai dengan benda yang ditunjuk. Jika benda yang ditunjuk sesuai, maka jawabannya na'am. Jika benda yang ditunjuk tidak sesuai, maka jawabannya la. Begitu juga dengan yang mu'annas ya. Baik mudzakkar atau mu'annas sama bentuk kalimat soalnya, bentuk kalimat tanyanya sama. Sampai sini bisa dipahami ya. Oke. Ini slide 4. Di sini Miss akan memberikan latihan lagi ya kepada kalian. Namun sebelumnya Miss beri contoh dulu. Nah, bentuk latihannya seperti ini. Uktubi su'alan likulli jawabin fima ya'ti. Tuliskan soal-soal sesuai dengan jawaban-jawaban yang ada di bawah ini. Jadi bentuk latihannya kalian membuat soal ya. Jadi titik-titik ini kalian isi dengan soal sesuai dengan jawaban yang sudah diberikan. Tapi ini bukan latihannya ya, ini hanya contoh. Nanti latihannya ada di slide selanjutnya. Oke, bisa kita lihat di contoh yang pertama ya. Ada titik-titik, kemudian jawabannya hadza maktabun. Nah, maka apa bentuk soal yang cocok? Ya, karena jawabannya hadza maktabun, ini meja, berarti bentuk soal yang cocok untuk jawaban ini adalah ma hadza, apa ini? Ini meja gitu. Sama juga di soal yang kedua, titik-titik tilka miknasatun, itu sapu. Nah, berarti apa bentuk pertanyaan yang cocok untuk jawaban ini? Ya, ma tilka miknasatun. Nah, kemudian contoh soal yang ketiga. Nah, ini bisa dilihat ya, titik-titik, kemudian jawabannya na'am, hadhihi minasyatun. Ya, ini adalah kemonceng. Berarti bentuk soal yang cocok apa untuk jawaban ini? Ya, seperti yang kalian perhatikan dengan penjelasan Miss sebelumnya ya, di pelajaran sebelumnya. Jika jawabannya na'am atau la, berarti bentuk pertanyaannya menggunakan a ya, menggunakan a, apakah. Nah, kalau jawabannya na'am berarti bendanya sama, bendanya sesuai. Nah, berarti otomatis soal yang sesuai, soal yang cocok untuk jawaban na'am hadhihi minasyatun adalah hadhihi minasyatun. Apakah ini kemonceng? Ya, ini kemonceng ya. Jadi kalau jawabannya na'am, benda yang ditanya dan dijawab harus sesuai. Oke, kita berlanjut pada soal yang terakhir. Nah, soal yang terakhir ini titik-titik, kemudian jawabannya la. Bal itu artinya tetapi ya. La batilka mistorotun, tidak, tetapi itu penggaris. Karena jawabannya la, berarti bentuk soal yang sesuai adalah a juga ya. Tapi karena jawabannya la, berarti benda yang ditanya dan dijawab berbeda karena jawabannya tidak ya. Jadi yang sesuai ahadi mimhatun, boleh yang lain, yang penting bukan mistorotun ya. Ahadi mimhatun, ahadi kurosatun, ahadi miknasatun. Nah, karena benda yang tidak sesuai, maka jawabannya la. La batilka mistorotun. Bisa dipahami ya? Semoga kalian bisa paham.
gitu ya. Lanjut pada slide yang terakhir. Nah, ini baru latihannya ya. Latihan yang harus kalian selesaikan pada pertemuan kali ini. Ada 7 soal ya di sini dengan perintah soal yang sama yang sudah Miss jelaskan di slide sebelumnya. Uktubi su'alan likulli jawabin fima ya'ti. Tulislah soal-soal yang sesuai dengan jawaban yang ada di bawah ini ya. Kalian harus menuliskan soal yang cocok sesuai dengan jawaban yang sudah ada pada soal-soal di bawah ini. Dzalika kolamun. Jadi apa soal yang cocok untuk jawaban dzalika kolamun dan seterusnya. Bisa dipahami ya. Semoga kalian bisa mengerjakannya dengan baik. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau kurang dipahami bisa langsung chat WA Miss ya. Oke. Cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Naktafi, syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.